Halo saudara, selamat Paskah untuk Anda. Luar biasa, semoga Paskah ini memberikan pengharapan baru bagi Anda, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Anda mungkin ingat pada Jumat yang kemarin, pada waktu merayakan Jumat Agung, kita sudah membahas mengenai 3 keuntungan dan berkat dari kematian Kristus. Hari Paskah ini juga kita memiliki berkat di dalamnya. Tahukah Anda bahwa alasan orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Kenapa bukan Kamis atau bukan Jumat atau bukan Sabtu? Karena hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan. Di gereja kita bernyanyi, bersaksi, memuji Allah, berfellowship. Sejak tahun yang lalu memang saudara kita merayakan Paskah secara online. Dan mudah-mudahan perayaan Paskah berikutnya kita bisa merayakannya secara onsite. Amin. Puji Tuhan. Hari ini mari kita melihat 3 keuntungan atau berkat dari kebangkitan Kristus. Berkat yang kita miliki karena kebangkitan Kristus yaitu karena kebangkitannya memberikan tujuan hidup yang hebat atas diri kita. Satu pertanyaan yang terpenting di dalam diri seseorang yang pasti menjadi misteri bagi seluruh penduduk dunia, yaitu pertanyaan, apa tujuan hidup saya? Atau mengapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Sangat banyak orang yang belum menemukan jawabannya. Masalahnya begini saudara, Anda bisa sukses di dalam hidup, tapi nggak tahu tujuan hidup Anda. Anda bisa kaya raya saudara, tapi nggak punya tujuan hidup. Bisa. Anda bisa menjadi seorang yang terkenal, selebriti, seseorang yang sangat produktif, sangat jenius, tapi nggak tahu purpose-nya. Bisa terjadi saudara. Nah, pertanyaan ini pasti ada dalam pikiran setiap orang. Saya yakin kalau ditanya gitu ya, apa tujuan hidupmu? Hampir semua orang akan berusaha menghindar pertama-tama. Karena banyak yang belum tahu jawabannya. Kalaupun bisa menjawab, biasanya jawabannya adalah salah satu dari 4 jenis jawaban ini. Mari kita lihat. Pertama, yaitu jawaban spekulatif. Mereka akan menjawab dengan cara menebak-nebak. Mereka ngomong sesuatu yang terpikir saat itu. Hanya menebak tujuan hidup. Bisa terjadi, saudara. Kedua, yaitu jawaban imajinatif. Mereka berusaha mencoba jadi filosofis, tapi sebenarnya mereka sedang membual atau mengarang-arang. Kalau Anda pergi ke Amazon.com, kemudian cari di situ buku berjenis motivational atau self-help, Anda akan temukan lebih dari 800.000 judul buku. Dan rata-rata buku ini berkata kalau Anda ingin menemukan tujuan hidup, Anda harus menciptakannya untuk bisa hidup sukses. Nah, banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup manusia itu untuk sukses. Sebenarnya, saudara, tujuan hidup dan kesuksesan itu adalah 2 hal yang berbeda, saudara. Karena orang yang sukses menurut dunia ini, menurut standar dunia ini, belum tentu merasa hidupnya fulfill. Ketiga, yaitu jawaban introspektif, gitu ya. Jawaban yang bertipe New Age. Karena mereka menganjurkan manusia untuk menemukan tujuan hidup mereka di dalam diri mereka sendiri. Banyak seminar-seminar atau motivational meeting, saudara, para pembicara seringkali menganjurkan supaya kita menemukan tujuan hidup kita di dalam batin. Kalau segampang itu, saudara, pasti semua orang sudah menemukannya. Apa sih yang ada dalam hati manusia atau dalam diri batin manusia? Biasanya yang ada di sana yaitu kekacauan, saudara. Dan pasti manusia tidak akan menemukan tujuan hidup mereka. Karena manusia tidak menciptakan diri mereka sendiri, saudara. Kalau manusia ingin menemukan tujuan hidup mereka, mereka harus bertanya kepada penciptanya. Itulah jawaban yang keempat, yaitu jawaban dari Sang Pencipta. Mereka akan bertanya kepada Sang Pencipta, dan karena hanya Dia yang tahu tujuannya menciptakan Anda. Kalau Anda menemukan satu produk dan Anda nggak tahu apa tujuan benda ini diciptakan, ada 2 hal yang Anda bisa lakukan. Pertama, Anda bisa tanya kepada pencipta dari benda itu atau perancang, desainer dari alat itu. Anda mungkin bisa telepon, Anda bisa email ke kantor pusatnya, atau dalam hal spiritual Anda bisa berdoa kepada Tuhan, tanya kepada penciptamu. Kedua yang Anda bisa lakukan yaitu Anda baca buku manualnya. Alkitab adalah buku manual tentang bagaimana Anda harusnya hidup, bagaimana Anda menemukan tujuan hidup dan apa tujuan hidupmu. Ada dalam Alkitab ini. Anda bisa menciptakan tujuanmu. Benar, saudara, banyak orang menciptakan tujuan hidup mereka sendiri. Tetapi, saudara, bukan itu maksud sebenarnya Anda diciptakan. Karena begini, saudara, Anda nggak terlahir secara kebetulan. Anda nggak terlahir secara kecelakaan, saudara. Mungkin orang tuamu
nggak merencanakan kelahiranmu, tetapi Tuhan merencanakan kelahiranmu. Kalau Tuhan nggak punya rencana untuk menciptakan Anda nggak akan mungkin ada di dunia ini. Benar, saudara. Amin. Nah, kalau begitu, apa hubungan tujuan hidup dengan Paskah? Mari kita lihat sama-sama ya. Di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik di singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Anda dan saya diciptakan oleh Allah untuk Allah. Manusia diciptakan untuk maksud Allah, bukan untuk maksud manusia. Pada saat seorang manusia melakukan persis seperti yang dimaksudkan oleh Allah, disitulah arti kesuksesan itu. Anda akan merasakan kepuasan sejati saat melakukan tujuan Allah dalam kehidupanmu. Efesus 1 ayat 11 katakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, perhatikan, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat ini dikatakan di dalam Kristus. Jadi manusia nggak bisa menemukan tujuan hidup mereka tanpa tinggal di dalam Kristus. Amin. Berkat kedua yang kita miliki karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yaitu kenyataan bahwa kuasa Yesus Kristus lebih besar daripada masalah hidupmu. Kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa yang luar biasa di dalam sejarah. Kuasa itu saat ini tersedia bagi Anda. Benar, saudara. Coba baca doa Paulus. Efesus 1 ayat 19-20. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di tempat kehormatan di sorga di sebelah kanan Allah. Kata-kata ayat ini yaitu ada kuasa yang besar yang menolong hidupmu. Nah, kuasa ini sama besarnya dengan kuasa yang membangkitkan Kristus. Luar biasa, saudara. Kuasa Allah yang lebih besar dari semua masalahmu akan bekerja dalam kehidupanmu, akan bekerja menolong Anda di dalam semua masalah hidupmu. Coba perhatikan ayat berikutnya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin, saudara. Pertanyaannya bagi kita yaitu, masalah apa yang ada dalam kehidupanmu yang membutuhkan kuasa kebangkitan? Mungkin pernikahanmu, mungkin karirmu, saudara, sedang sekarat karena pandemi ini. Mungkin kekuatanmu, Anda mungkin mengalami sakit dan mengalami kelemahan. Anda butuh kebangkitan dan kuasa kebangkitan harus nyata dalam kehidupanmu. Mungkin itu bicara tentang mimpi-mimpimu, cita-citamu. Karena masalah pandemi, saudara, yang menghantam seluruh segi kehidupan, saudara, mungkin membuat mimpi-mimpimu jadi sekarat. Anda butuh kuasa kebangkitan Tuhan untuk mimpi dan cita-citamu. Mungkin itu bicara tentang kesehatanmu yang membutuhkan resurrection. Butuh bangkit, saudara, supaya mengalami kemenangan di dalam tubuhmu. Memang, saudara, hanya Tuhan dan kuasanya yang sanggup menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Mungkin Anda saat ini sudah sampai satu titik ingin menyerah terhadap pernikahan Anda, terhadap kuliah Anda, terhadap pekerjaan Anda, mungkin terhadap masa depan Anda. Berita kebangkitan menegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah. Amin. Mari kita lihat berkat ketiga yang kita miliki oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ketiga yaitu Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ada satu kehidupan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Satu kehidupan di sorga. Kematian bukan akhir. Suatu hari, saudara, jantung saya akan berhenti berdetak. Paru-paru ini akan gagal menarik napas. Tubuh fisik ini akan berhenti berfungsi, saudara. Lalu saya akan berpindah kepada kehidupan kekal. Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Yaitu dengan percaya kepada Kristus. Ada satu perkataan Billy Graham yang sangat terkenal. Dia katakan demikian. Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. I shall be more alive than I am now.
I will just change my address. I will have gone into the presence of God. Yesuslah sumber segala pengharapan kita, saudara. Pengharapan yang sejati hanya bisa Anda temukan di dalam Allah. Kalau Anda menaruh pengharapanmu pada pekerjaanmu, satu saat dia akan mengecewakanmu. Kalau Anda menaruh pengharapanmu kepada kecantikan atau kegantenganmu, 20 tahun yang akan datang, semuanya itu akan hilang. Kalau Anda menaruh pengharapanmu pada rekeningmu yang ada di bank, satu saat Anda akan kehilangan semuanya itu. Atau Anda menaruh pengharapan kepada orang yang lain, mereka akan mengecewakanmu. Dalam banyak konseling kepada pasangan, saya dapati bahwa penyebab pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga yaitu ekspektasi yang tidak realistis. Mereka berharap sang istri atau suami menjadi seperti dewa yang sempurna dalam segala hal. Nggak pernah sakit, nggak pernah capek, jadi tukang pijit terhebat di kota Jakarta, koki terbaik se-Indonesia, jadi pembantu rumah tangga yang paling rapi, jadi penghasil uang yang nggak pernah berhenti, bisa membaca pikiran dan perasaan mereka, bisa memprediksi masa depan. Anda mungkin hidup dalam kepahitan karena ekspektasi suami atau istri yang nggak terpenuhi. Pengharapan bukan prinsip, saudara, bukan program, bukan obat. Pengharapan itu adalah satu pribadi. Anda harus mengenal Yesus Kristus karena dialah pengharapan kita. 1 Petrus 1 ayat 3-6 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa perjalanan kita dengan Tuhan masih terus berlanjut. Allah menjaga keselamatan yang diberikan kepadamu. Anda juga akan dijaga dan Anda tidak akan pernah kehilangan keselamatanmu. Tugas sang juru selamat yaitu untuk menjaga Anda tetap selamat. Itu pengharapan kita, saudara. Selama penantian ini kita berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan yang berat, yang kejam, yang seringkali memaksa kita untuk menyerah dan kehilangan pengharapan. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini pun kita mengalami tantangan yang luar biasa. Semua orang dari yang miskin sampai yang kaya, semua mengalami dampak yang luar biasa. Dan agar Anda bisa penuh pengharapan di tengah-tengah kepedihan, Anda harus fokus kepada Dia. Anda harus mengubah sudut pandang Anda untuk melihat dari sudut pandang kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaannya akan datang kekal untuk selama-lamanya. Bukan memikirkan masa-masa bahagia di bumi, tapi waktu-waktu kudus yang Anda dan saya akan lewatkan di sorga. Satu saat semua tangismu akan berakhir. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Seperti apa surga itu? Alkitab menggambarkan surga itu sebagai suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Keindahannya terlampau indah sehingga Yohanes sulit menggambarkannya. 2 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kebangkitan Kristus kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki tujuan di dalam hidupmu. Kuasa Allah juga jauh lebih besar dari setiap masalah yang Anda hadapi, apapun masalah itu. Dan ada tempat bagi kita di sorga. Amin, saudara. Bagaimana Anda bisa menerima semuanya itu? Bagaimana Anda bisa menerima semua kasih karunia atau hadiah atau pemberian itu? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, saya mau berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, karena kebangkitan-Mu,
kami memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki tujuan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kami alami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada tempat yang Tuhan sediakan di sorga. Dan pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta supaya kami memperoleh pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan pada saat ini supaya setiap manusia boleh diselamatkan Tuhan. Mampukan kami boleh menjangkau banyak tempat untuk boleh memberitakan kabar baik ini. Dan aku berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam channel ini. Tuhan, biar hati mereka terbuka bagi Engkau. Biar mereka boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepadamu. Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan berbicara di dalam hati Anda, Roh Kudus berbicara dalam hati Anda ingin mengenal Tuhan, Anda ingin percaya kepada Dia, Anda ingin mengalami Kristus di dalam kehidupanmu, Anda harus datang kepada Dia. Seperti tadi firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau saat ini Anda mau percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, mari ikuti doa saya dan katakan dengan bersuara melalui mulutmu. Bapa di surga, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku percaya kepada Engkau dan karya keselamatanmu, bahwa Engkau mati di atas kayu salib, bahwa Engkau bangkit bagi pengampunan dosa-dosaku, dan aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima aku sebagai anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau Anda mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa Anda sudah diselamatkan. Yesus sudah mengambil dosamu, menanggungnya di atas kayu salib, dan Anda menjadi anak-anaknya. Tetap saudara, jaga hubunganmu dengan Tuhan, hadir dalam setiap ibadah, dan baca firman Tuhan, berdoa kepadanya, sehingga rohmu terus bertumbuh. Amin.